Halo semuanya, buat kalian yang baru banget lulus SMA, selamat ya, pecah telur juga akhirnya. Tapi jujur aja nih, sekarang kalian ada di persimpangan paling krusial. Kenalin, aku Kating alias kakak tingkat kalian. Di obrolan kali ini aku nggak mau cuma ngasih teori kosong, tapi pengen ngajak kalian ngobrol dari hati ke hati. Aku tuh udah nemuin semacam rahasia, gimana caranya kita, mahasiswa biasa, bisa lulus kuliah tuh langsung dengan status kaya raya. Keren kan? Siapa sih yang nggak mau? Bisa mandiri, mungkin bisa nikah muda tanpa pusing mikirin biaya, dan pastinya ngebagain mamah dan bikin papah bangga banget. So, ayo kita bedah rahasianya bareng-bareng. Pertanyaan yang lagi muter-muter di kepala kalian sekarang pasti gini kan? Mending langsung kerja cari duit atau kuliah dulu ya? Wajar sih, apalagi sekarang banyak banget berseliweran omongan yang bilang kuliah tuh buang waktu aja, mending langsung asah skill terus kerja. Pasti ngerasa tergiur kan pengen cepet pegang duit sendiri? Tapi tunggu dulu. Kuliah itu jauh lebih penting dari yang kalian bayangin. Dan di sini, aku bakal kasih lihat perbandingannya yang dijamin bakal bikin kalian mikir 2 kali sebelum nekat terjun ke dunia kerja tanpa persiapan yang matang. Coba deh kalian bayangin, kalian dengan semangat 45 bawa selembar ijazah SMA muter-muter ngelamar kerja. Fakta pahitnya, kalian tuh nggak sendirian. Di luar sana ada sekitar 3,7 juta lulusan SMA lain yang lakuin hal yang sama. Gila kan? Belum lagi kalian harus sikut-sikutan sama lulusan diploma, sarjana, atau bahkan senior-senior yang udah punya pengalaman bertahun-tahun tapi lagi kena PHK. Fantasi pengen dapat kerja gampang dan langsung tajir di usia belasan, jujur aja, sering banget hancur lebur di medan perang dunia kerja ini. Persaingannya tuh benar-benar sadis. Terus, fakta yang paling bikin miris itu ada di angkanya. Gini ya, taruhlah kalian beruntung banget nih keterima kerja modal ijazah SMA doang. Tahu nggak gajinya berapa? Rata-rata mentok di UMR, sekitar 2,5 sampai 3,5 juta rupiah per bulan. Ini data statistik beneran loh. Wah, dengan angka segitu, boro-boro deh mau mikirin DP mobil impian atau nabung buat biaya nikah muda. Buat sekedar bertahan hidup, bayar kos, atau makan sehari-hari di kota besar aja, pasti udah ngap-ngapan banget tiap akhir bulan. Jadi kalau mikir langsung kerja abis SMA itu jalan tol menuju kaya, kalian harus siap nolan realita finansial ini. Biar lebih gampang ngebayanginnya, kenalin 2 teman kita, Reza dan Andi. Nah, si Reza ini mutusin habis SMA langsung kerja. Hasilnya, dia terjebak rutinitas, gajinya mentok di UMR, badannya capek banget, dan tiap akhir bulan selalu pusing nungguin transferan gaji. Hidupnya kayak lari di treadmill gitu-gitu aja. Beda ceritanya sama Andi. Andi milih kuliah. Tapi dia nggak cuma duduk manis dengerin dosen. Dia manfaatin waktu kuliahnya buat nongkrong, melebarkan circle pertemanan, dan mulai bangun bisnis. Pas wisuda, Andi nggak perlu repot-repot nyebar lamaran. Soalnya dia udah punya passive income yang ngalir terus. Kalian pasti pengen kan ada di posisinya Andi? Nah, alasan krusial kenapa kuliah itu penting banget pas banget sama kata-kata mentor legendaris Jim Rohn. Dia bilang kamu adalah rata-rata dari 5 orang terdekatmu. Dengerin baik-baik ya, rahasia terbesar dunia kampus itu sebenarnya bukan selembar kertas ijazah yang kalian pegang pas lulus nanti. Bukan. Kampus itu ibaratnya adalah laboratorium networking paling gila dan paling raksasa. Di mana lagi coba kalian bisa ketemu ribuan anak muda yang energik, ambisius dari berbagai daerah, ngumpul di satu tempat selama 4 tahun penuh. Lingkungan kayak ginilah yang bakal ngebentuk mindset dan nasib kalian ke depannya. Tahu nggak fakta mencengangkan ini? 85% pekerjaan, proyek, atau peluang bisnis gede itu dapatnya dari koneksi, bukan dari lamaran buta yang kalian sebar via email. Coba resapi bentar. Di dunia nyata yang lumayan keras ini, siapa yang kamu kenal itu nilainya seringkali sama pentingnya dengan apa yang kamu tahu. Kalau kalian mutusin buat nggak kuliah, kalian tuh secara sadar nutup akses ke kolam koneksi yang super berharga ini. Padahal, kampus itu tempat paling strategis buat nanam bibit reputasi kalian. Bibit yang nantinya bakal tumbuh jadi peluang emas. Oke, sekarang kita buka-bukaan soal rahasia orang kaya ya. Perhatiin 2 pola hidup ini beda banget. Pola pertama yang umum banget itu menukar waktu dengan uang, ibarat jam pasir. Kalian kerja 8 jam, ya dibayar buat 8 jam itu. Terus kalau besoknya kalian sakit dan nggak bisa kerja, ya nggak dapat duit. Ini tuh jebakan abadi kelas menengah guys. Tapi coba lihat yang satunya lagi, jaring laba-laba. Orang kaya itu mainnya beda, mereka bangun aset. Mereka nenun jaring yang bakal terus nangkap kekayaan buat mereka, bahkan pas mereka lagi nongkrong di kafe atau lagi tidur pules. Pasti pada nanya kan, emang aset itu apaan sih kak? Sederhananya gini, aset itu sesuatu yang terus-terusan memompa duit ke kantong kalian walaupun kalian lagi nggak kerja fisik di situ. Nah, coba bayangin kekuatan sistem ini. Gimana kalau kalian udah mulai ngebangun mesin pencetak uang ini dari usia belasan tahun, mumpung masih jadi mahasiswa? Di saat teman-teman kos kalian cuma sibuk mabar atau nge-scroll sosmed sampai pagi, kalian diam-diam udah ngerajut masa depan.
Start lebih awal kayak gini tuh ngasih kalian keuntungan yang bener-bener nggak adil dibanding jutaan mahasiswa lainnya. Terus pertanyaan logisnya, Kak, aku kan cuma mahasiswa, duit pas-pasan, boro-boro modal puluhan juta, ngerti bisnis aja enggak? Gimana ceritanya mau bangun aset? Tenang. Ada satu kendaraan bisnis yang emang kayaknya diciptain khusus buat profil mahasiswa kayak kita. Kenapa aku bilang gitu? Pertama, modalnya tuh kecil banget, aman buat kantong mahasiswa. Kedua, sistemnya udah jadi, udah rapih, kalian tinggal jalanin aja. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, ada mentor. Ada orang berpengalaman yang siap nuntun kalian dari nol banget. Kendaraan jenius ini namanya network marketing. Kita belak-belakan aja deh. Jujur, pas dengar kata network marketing atau MLM, pasti di kepala beberapa dari kalian langsung muncul alarm merah kan? Takut, ragu, atau malah skeptis. Wajar banget kok. Tapi sebagai cutting yang udah ngerasain sendiri hasilnya, aku mau nantang cara pikir kalian nih. Jangan biarin rumor, stigma negatif, atau ocehan orang-orang yang gampang nyerah nutup peluang secerdas ini buat kalian. Orang sekelas Robert Kiyosaki aja sangat merekomendasikan sistem ini loh. Jadi jangan buru-buru antipatis sebelum kalian benar-benar paham gimana cara mainnya. Sebenarnya apa sih yang bikin network marketing ini brilian banget? Kuncinya ada di satu konsep keren. Kerja cerdas lewat kekuatan duplikasi. Kalau di kerjaan kantoran biasa, kalian dituntut kerja keras sendirian, banting tulang sendiri. Di sini, aturannya beda total. Kalian tuh ngebangun dan ngebina sebuah tim. Logikanya gini, kalau kalian berhasil ngebantu orang-orang di tim kalian buat sukses dan dapat duit, otomatis income kalian juga bakal naik berkali-kali lipat. Ini dia ilmu rahasianya, gimana caranya passive income yang gila-gilaan itu bisa tercipta. Biar gampang nangkapnya, kita pakai hitung-hitungan simpel ala toko kue tante aja ya. Anggaplah kalian punya 5 orang teman di dalam tim. Nah, masing-masing dari mereka berhasil jualan 10 kue. Dari sistem, kalian dapat bagi hasil katakanlah 500 perak doang per kue. Kelihatannya receh banget kan? Eits, tunggu dulu. Coba kita kaliin. 5 orang dikali 10 kue dikali 500 rupiah. Boom! Kalian dapat Rp25.000, pasif income murni, tanpa kalian harus capek ngaduk adonan atau keliling nawarin kue. Sekarang, bayangin kalau tim kalian nanti membesar jadi 50 atau bahkan 500 orang. Itulah yang namanya daya ledak dari leverage. Sekarang, coba kita bandingin lagi 2 pilihan jalan yang ada di depan mata kalian. Jalan pertama, selama 4 tahun, kalian cuma jadi mahasiswa kupu-kupu. Kuliah, pulang, pulang. Nggak salah sih, tapi pas wisuda nanti, kalian bakal balik ke titik nol. Stres, rebutan lowongan kerja, antri interview berbulan-bulan. Nah, jalan kedua, selama 4 tahun itu, kalian kuliah sambil konsisten ngebangun aset di bisnis jaringan ini. Hasilnya, pas hari wisuda, kalian nggak perlu pusing nyetak CV banyak-banyak. Kalian malah udah punya aliran passive income yang ajak tiap bulannya. Pertanyaannya, kalian mau lulus dengan status pelamar kerja yang bingung? Atau lulus dengan gaya ala bos muda? Banyak juga dik tingkat yang nanya gini, Kak, ntar kalau sibuk bisnis, kuliahku keteteran nggak? Wah, justru disitulah letak keajaibannya. Bisnis jaringan ini ibarat tempat gym mental yang bakal ngasah skill kuliah kalian abis-abisan. Di sini kalian bakal ditempa buat jago public speaking, diasah leadership-nya, sampai dilatih buat ngatur waktu sedisiplin mungkin. Percaya deh, skill-skill ini bakal bikin presentasi tugas kampus kalian kelihatan pro banget, bikin kalian luas kalau ngobrol sama dosen, dan ngebentuk kalian jadi pemimpin di kampus. Jadi, kuliah dan bisnis itu saling melengkapi, bukan saling menjatuhkan. Sekarang, coba deh kalian rileks bentar, tutup mata kalian, bayangin hari di mana nama kalian dipanggil ke depan pas acara wisuda nanti. Kalian jalan ke depan, bukan cuma bawa tabung ijazah, tapi kalian ngebawa kebebasan finansial di tangan kalian. Kalian senyum karena nggak perlu cemas buka portal lowongan kerja besok paginya. Kalian udah sanggup beli kendaraan impian pakai uang sendiri. Dan buat yang punya cita-cita nikah muda tanpa mau ngerepotin orang tua sama sekali, kalian udah mapan dan siap banget. Semua itu bisa kejadian, cuma karena kalian berani ngambil satu langkah ekstra pas masih kuliah. Dan jujur aja, ini bagian yang paling bikin merinding. Alasan paling kuat kenapa kalian harus gaspol dari sekarang. Bayangin di hari wisuda itu, kalian ngelihat ke arah tribun keluarga, terus ada mama sama papa duduk di sana. Mata mereka berkaca-kaca ngelihat anaknya pakai toga. Terus, perlahan air mata bangga mereka jatuh. Bukan cuma karena selembar ijazah itu, tapi karena mereka tahu anak kesayangan mereka ini udah mandiri, udah sukses di usia yang masih sangat muda. Ngelihat tangisan haru dan senyum bangga dari mama sama papa, sumpah, nggak ada pencapaian yang lebih tinggi dari itu dalam hidup. Jadi, setelah semua ini, apa sih yang masih nahan kalian? Ingat baik-baik omongan cuttingmu ini ya. Musuh terbesar kalian yang sesungguhnya, itu bukanlah teman-teman seangkatan, bukan juga ketatnya persaingan nyari kerja di luar sana. Musuh terbesar kalian adalah keraguan, rasa malas, dan ketakutan yang ada di dalam kepala kalian sendiri.
Sukses itu nggak bakal datang ke orang yang nunggu sampai ngerasa siap 100%. Nggak akan pernah. Sukses itu miliknya mereka yang berani melangkah, walaupun masih ada deg-degannya dikit. Aku tantang kalian buat ngalahin keraguan itu hari ini juga. Oke, sebelum kita tutup sesi bedah tuntas ini, mari kita rekap cepat playbook rahasia ini biar benar-benar nancap di memori kalian. 1. Manfaatin masa kuliah buat ngebangun networking emas. 2. Sadar diri dari sekarang kalau ijazah SMA aja tuh nggak bakal cukup. 3. Stop mikir jadi pekerja solo, mulailah belajar ngebangun dan mimpin tim. 4. Network marketing ini adalah kendaraan bisnis paling logis, cerdas, dan minim risiko buat kita-kita yang mahasiswa. Dan yang kelima, tancepin target paling berani kalian dari sekarang. Wisuda sambil kaya. Detik ini juga, waktu terus jalan. Dan di usia kalian yang masih muda banget ini, waktu adalah aset yang paling mahal. Pilihan soal gimana masa depan kalian nanti, itu benar-benar ada di tangan kalian sendiri. Apakah kalian cuma mau diem jadi penonton, atau berani ambil kendali dan jadi aktor utama di kisah sukses kalian? Jangan ditunda-tunda lagi, langsung aja akses website inirahasianya.com buat ngambil langkah pertama kalian hari ini juga. Buktiin ke dunia, dan yang paling penting, buktiin ke mama sama papa kalau kalian bisa bikin mereka bangga luar biasa. Keputusan ada di tanganmu.